Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawardani, NIM 721419075, kelas Akuntansi Internasional Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sistem informasi manajemen dalam bab manajemen basis data. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama yaitu saya ingin membahas mengenai organisasi data. Dalam organisasi data terdapat hierarki data, yang merupakan data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk record, dan record yang bergabung untuk membentuk file. Nah, file data itu merupakan unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Kemudian record itu merupakan suatu koleksi field data yang saling berhubungkan. Nah, sedangkan file merupakan koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi file kode-kode mata kuliah dan namanya. Selain hierarki data, juga terdapat basis data. Secara umum, basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Dalam basis data itu, yang pertama terdapat spreadsheet sebagai basis data sederhana. Maksudnya secara konseptual serupa dengan kumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Yang kedua ada flat file, yaitu merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Yang ketiga ada field kunci, yang merupakan satu field atau kombinasi dari beberapa field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Dan yang keempat ada tabel-tabel yang berhubungan, yang merupakan tabel-tabel dari berbagai field yang sama. Lalu pembahasan yang kedua yaitu struktur basis data. Struktur basis data yang pertama terdiri dari struktur basis data hierarki. Nah, struktur hierarki ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika kita menggambar struktur ini, ia akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Berikut ini merupakan contoh dari struktur basis data hierarkis. Yang kedua ada struktur basis data jaringan. Struktur ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Ilustrasi struktur basis data jaringan seperti gambar di samping ini. Yang ketiga ada struktur basis data relasional. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam file data yang sama, akan mudah dipergunakan dan juga dipahami. Pembahasan yang ketiga yaitu contoh basis data relasional. Nah, ada dua. Yang pertama yaitu basis data jadwal, yang merupakan sebuah contoh basis data yang paling sederhana, di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Yang kedua, ada konsep basis data, yang merupakan suatu urutan yang logis dan secara intuitif tepat meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Nah, konsep basis data ini ada dua, yaitu independensi data, yang merupakan kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Yang kedua ada kamus data, yang mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Pembahasan yang keempat yaitu membuat basis data. Yang pertama ada menentukan kebutuhan dana. Nah, kita dapat menggunakan dua pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan dana. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses. Ketika perusahaan memilih pendekatan yang berorientasi pada proses, perusahaan tersebut akan menjalankan urutan langkah berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengidentifikasi
keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjabarkan kebutuhan informasi. Yang keempat, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Nah, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan permodelan perusahaan. Meskipun pendekatan proses oriented memungkinkan kebutuhan dari masing-masing sistem dapat didefinisikan dengan satu cara yang logis. Kelemahannya yaitu kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Kelemahan ini dapat diatasi dengan pendekatan pemodelan perusahaan. Nah, selain menentukan kebutuhan dana, juga diperlukan teknik-teknik permodelan data. Terdapat sejumlah teknik, namun kita akan berfokus kepada dua teknik saja. Yang pertama yaitu diagram relasi entitas. Digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Yang kedua ada diagram kelas, yang digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Yang kelima, kita akan membahas menggunakan basis data. Yang pertama ada formulir. Secara tipikal menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Adapun kelebihan dari formulir tersebut yaitu navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, dan juga subformulir. Yang kedua ada laporan, yang merupakan data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga ada query. Query ini merupakan suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang terpilih. Yang keempat, ada batasan query terstruktur, yang merupakan kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Dan yang terakhir, ada pemrosesan basis data lanjutan, yang digunakan ketika kita ingin mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk entitas-entitas tertentu. Pembahasan yang keenam yaitu personel basis data. Nah, personel dalam basis data itu ada 3. Yang pertama, administrator basis data, yang merupakan spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator data mengawasi seluruh aktivitas dalam basis data. Yang kedua, ada programmer basis data, seorang yang menuliskan kode untuk memecah dan atau mengagregasikan data bagi basis data. Dan yang terakhir, ada pengguna akhir. Nah, pengguna akhir ini membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Oke, masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Ada keuntungan DBMS. Yang pertama yaitu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan yang terakhir keamanan yang lebih baik. Namun ada pun juga kerugiannya, seperti membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, dan juga mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.